Mana? Dari mana? Sulit dibuktikan ya. Dari mana mereka bisa membuktikan bahwa itu hipnosis? Sekarang gini lah, tuan hamba hilang handphone, hilang kalung, hilang cincin. Tuan hamba lapor ke polisi, Pak, saya ditipu. Yang bodoh siapa? Awak sendiri. Kenapa yang mau bodoh ditipu? itu sebenarnya yang nipu. Kenapa dia tidak berjalan di garis Allah Subhanahu wa taala? Ini kita cakap yang betul. Oke. Tapi dia untuk menutupi dirinya supaya tidak nampak bodoh sangat ditipu, dia mengeluh mengatakan dia dihipnotis. Tapi bisa jadi kan? Memang betul, hipnosis bisa digunakan untuk mempengaruhi itu, tetapi tidak selalu. Prosesnya tidak sedetail itu, maksudnya tidak sesimpel itu. Oke, sekarang kita coba contoh. Oke, saya nak nipu tuan hamba nih. Awak menggunakan hipnosis itu kepada saya. Oke, saya tertipu nih. Saya kasihlah handphone bla bla bla. Pokoknya semua sampai macam mana caranya? Sampai harga diri sekalipun lah ya. Betul. Anggap begitu. Terus, saya sadar tak waktu ketika semua sudah selesai, apakah saya sadar saya dihipnotis? Pada dasarnya pada saat tuan hamba menyerahkan itu tuan hamba sadar. Oh, sadar. Hanya saja baru ngeh tuan hamba merasa ditipu setelah sekian waktu berlalu. Contoh, saya tidak kenal sama tuan hamba. Bagaimana saya nak menipu tuan hamba? Dengan nak ambil jam, cincin, handphone, apa segala macamnya. Ada dalam istilah psikologis itu set yes condition. Set yes condition itu adalah bagaimana saya melakukan percakapan-percakapan yang jawabannya adalah yes. Tuan hamba, hari ini hari Selasa kan? Apapun itu, iya gitu kan? Hari ini hari Selasa tak? Tidak, Rabu. Hari ini hari Rabu. Kalau ini hari putih kan? Belum tentu. Dari mana pula? Ini air mineral. Ini berdebat nampaknya. Enggak, maksudnya begitu. Jadi dia mengikuti saja. Betul. Karena gini, kalau saya pernah ketahui salah satu ilmu komunikasi itu, dia ada ilmu namanya untuk trusting tingkat tinggi. Jadi apapun yang awak cakap, saya percaya itu kan maksudnya kan. Trustnya itu harus kenapa sih awak tadi begitu? Karena kan kita sudah membuka di luar. Jadi saya pasti menolak itu. Betul. Karena kita udah tahu. Ada by telepon. Ini dengan Bapak Al-Naziran. Ya, oke Bapak Al-Naziran di Tanjung Pinang ya. Iya. Yang pemantunnya Pak. Iya. Padahal belum tentu iya kan? Belum tentu iya. Nah, ketika iya, kepercayaan kita terbuka kepada orang itu, trustingnya baru dikunci deh. Begini Pak, Bapak dapat hadiah mobil nih, mobilnya mau dikirimkan, tapi ya sebagai pertanggungjawaban memang yang menerima adalah Bapak, kiranya mungkin Bapak bisalah kirimkan transfer uang sekian juta. Setelah mobil sampai, baru uang jaminan kami kembalikan lagi. Kepercayaan akan timbul karena sebelum komunikasinya jawabannya adalah iya. Kalau bahasa awam saya bilang itu tingkat kenyamanannya. Kalau lebih awam lagi, bengak. Tingkat kenyamanan. Sama dengan orang yang bercewek lalu ditinggal nikah. Saya bilang itu juga bagi. Itu juga hipnosis itu. Iya, itu hipnosis. Jadi saya bilang kalau tak mau dinikahi sudahi saja. Betul. Gitu ya. Tapi cepat-cepat nikah lah. Cepat-cepat nikah, Wan. Dengar, Wan. Cepat-cepat nikah. Jangan hipnosis anak orang. Jadi agak geram aja ketika, karena saya juga pewarta yang meliput berita di lapangan apa segala macam. Ketika pihak kepolisian mengeluarkan statement pelaku hipnotis ditangkap, itu agak sebenarnya tak bisa disebut pelaku hipnotis ya, karena hipnotis itu sudah pelakunya kan. Iya, itu dia. Harusnya penggunaan bahasanya sendiri sudah salah. Kan seperti itu. Harusnya disebutkan pelaku hipnosis. Hipnotis sudah ditangkap atau pelaku hipnosis ditangkap, tapi tetap saja menggunakan kata hipnosis. Sebut aja penipuan. Ditangkap. Itu yang menimbulkan stigma negatif ya. Sehingga masyarakat takut terhadap hipnotis. Padahal ilmu hipnosis ini sangat besar sekali manfaatnya dan untuk hidup kita. Itu bagian dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, ilmu psikologis. Betul, psikologis. Betul. Saya setuju itu. Cuman itu di masyarakat banyak hal yang jadi meleceng gara-gara bacaan tadi. Literasi yang tidak kuat, yang mungkin berita bohong, berita borak, apalagi yang menyampaikan itu memiliki otoritas. Lebih kuat. Mungkin kalau kita yang cakap tidak berpengaruh, tapi mungkin kalau misalnya Pak Jokowi cakap, percaya dia orang, gitu kan? Itu tingkat kepercayaan terhadap seseorang karena jabatan dan kewibawaan. Gitu. Bahkan dampak negatif daripada paradigma negatif hipnotis tadi itu, kami punya yayasan apa namanya? Yayasan Hipnoterapi Center Kota Tanjung Pinang, berdiri tahun 2010 sampai sekarang tidak memiliki klien hipnoterapi sama sekali. Maksudnya, tapi saya sering tengok awak buat
Secara personal ya, person to person. Ya, secara personal. Karena mungkin tingkat ketakutan itu. Itu dia. Jangan-jangan kalau saya datang ke dia orang, saya kena hipnotis. Pasti kan itu bahas yang muncul. Nanti rahasia dibongkar-bongkar. Botol jadi handphone. Oke. Tidak. Nampaknya nanti part ini saya potong. Siap. Kita jadikan 2 part. Jadi kita cakap panjang-panjang ini kita potong. Kita potong. Potong, hapus. Gegamnya aku. Oke, saya nanti bagi 2 part. Nanti tentang budaya saya bikin 1. Siap. Apa kita operator tetap satukan aja kan? Tidak ada masalah kan operator? Oke, siap. Memang gitu, yang nikah duduk di atas, yang belum nikah di sebelah kamera. Lain tahta. Kuya tuh macam mana pula? Kuya tuh namanya hypno stage. Hypno stage. Panggung. Memang sengaja. Artinya memang diciptakan untuk sarana hiburan. Dan itu memerlukan kerelaan diri daripada si suyet, orang yang itu tipu-tipu tidak? Tidak. Artinya tapi saya tengok, saya pernah membaca satu bacaan, dia menyatakan bahwa kuya-kuya itu gimmick. Jadi begini, saya perlu jelaskan. Proses beliau, saya tidak katakan kuya-kuya, tapi banyak yang sistem banyak seperti itu. Hanya pelaku aktifnya kuya-kuya. Iya, di depan layar itu seolah-olah begitu hebatnya dia menghipnosis seseorang dengan, tapi di belakang layar prosesnya panjang. Dia harus mencari orang-orang yang modalitasnya yang lebih mudah. Terus kesediaan diseleksi dulu nih. Sudah diseleksi, sudah dapat, barulah digunakan si soyet itu di atas panggung. Kenapa? Karena kalau prosesnya dilakukan di depan kamera maka akan panjang. Seleksi dulu orang, cari dulu orang dan lain-lain. Nah, repetisi video yang berulang-ulang seperti itu mempengaruhi masyarakat banyak, sehingga orang yang awalnya sulit atau moderat menjadi mudah untuk dihipnosis. Karena trustnya sudah ada, ini tukang hipnotis. Betul. Berarti, tapi bisa dikatakan gimmick juga kan untuk beberapa hal? Untuk beberapa hal ya. Karena kebutuhan rating. Ya, karena kita bisa tahu dari pupil mata, betul. wajah. Karena saya kebetulan kadang-kadang walaupun tak hobi, saya ingin melihat secara psikologis gitu. Karena ketika dia melakukan itu, si klien atau orang yang dihipnosis itu masih dalam keadaan penuh sadar. Saya bilang ini gimmick, dan saya coba komunikasi dengan salah satu media besar. Saya bilang itu memang gimmick. Ya tapi untuk keperluan layar kaca, bisnis lah pasti ya. Oke. Kalau Roy Kiyoshi? Itu Sakus terbakar. Aroma yang saya cium gitu kan. Iya, saya mencium aroma. Banyak sangat cium sabu tuh masuk ke jalan. Bukan sabu. Entahlah. Kalau saya lebih tepatnya Roy Kiyoshi itu makhluk bunian tuan Amber. Dan nak dibilang ini bisa dipertanggungjawabkan tidak nih? Nak dibilang paranormal. Bukan, nak dibilang yang saya geram apa ayat? Nak dibilang yang saya geram ngapa hidung tuh berubah-ubah. Dulu tak mancung, sekarang patung, dagu lepas. Boleh operasi plastik. Tapi ya di operasi bisa juga. Itulah pokoknya yang jelas kalau untuk di ranah hipnoterapi dengan tegas kami menyebut Roy Kiyoshi bukanlah praktisi. Bukan. Oke, paranormal? Dari kacamata hipnoterapi ya. Bisa iya, bisa tidak. Cuman lebih tepatnya biarlah si oknum paranormal sendiri yang menyatakan itu, karena dia punya kompetensi di bidang itu. Kalau punya indera keenam? Nah, menarik nih. Indera keenam tuh tak ada tuan Amber. Sama sekali tak ada. So kalau saya bisa tengok hantu? Nah, itu bullshit. Bohong ya? Yang ada dalam teori hipnosis, dalam teori psikologis terapan, ada sebuah metode namanya Jessica Method. Jessica Method itu ini artis mana? Jessica itu adalah orang pertama yang diterapkan sebuah metode, sehingga metode itu disebutlah Jessica Method. Yang mempopulerkan di Indonesia namanya Saiful Anam. Saiful Anam ini bukan yang punya tenda Jamel Entertain? Bukan. Saiful Anam? Itu Saiful Anam lain lah. Nah, di Reddit banyak ada Saiful Anam, Saiful 7, Saiful 8. Iya. Terakhir Saiful 10 ya. Saiful 10. Jadi Saiful Jamel lah sampai masuk kan? Saiful Anam. Saiful Anam ini mempopulerkan Jessica Method di Indonesia. Jessica Method itu adalah bagaimana menguatkan imajinasi kita menjadi nyata. Nah, balik lagi indera keenam. Indera keenam itu tak ada. Artinya kita tidak ada sesuatu indera yang hebat, tak ada. Indera kita cuma 5 tu lah. 5 saja. Cuman tunggu dulu. 5 itu lidah, perasa lidah, penglihatan mata, peraba, pendengar. Terus apa lagi? Pembohong. Penciuman. Hidung ya. Hidung. Jadi tuan Amber, kita ni memang sejatinya adalah makhluk dengan 5 panca indera. Sudah kodratnya begitu. Tak ada indera ke-6, indera ke-7 sampai tak ada. Yang ada filmnya. Betul, yang ada adalah
Penguatan salah satu indera atau keseluruhan indera. Contoh, mak kita tuh punya indera keenam. Kita masak sedap nih, lidah kita bilang sedap. Begitu mak kita rasa, kurang gula, kurang garam. Dia tahu ya? Dia tahu, padahal lidah kita sedap. Artinya lidah dia jauh lebih sedap. Soundman dekat acara-acara panggung. Menurut kita, udah bagus nih. Ini bagus nih, tapi dia bersibuk begini-gini. Ada yang tak sedap. Betul. Sama dengan orang biasa ketika saya nge-MC, orang bilang bagus, tapi saya ngerasa ada kurang. Bahkan lebih hebat lagi, ada salah satu bengkel di Tanjung Pinang tuh namanya. Dia tahu kerusakan motor dari bunyi motor aja. Oh iya, pasti. Datang motor, ini busi bang, nih karburator bang. Itu indera keenam. Saking dia mendalami itu ya. Dan saya rasa itu juga satu hal yang memang harus dipelajari. Betul. Tidak datang begitu saja. Betul. Kan tak mungkin dia lahir sampai besar tak belajar tiba-tiba tahu soal motor. Artinya proses itu bisa secara intelektual atau bisa juga secara pengalaman. Atau kalaupun memang betul-betul ada tanpa belajar dan pengalaman, berarti memang sudah anugerah. Betul. Oke, Tonaba, kita terakhirkan dulu, kita tutup dulu segmen masalah hipnoterapi dan hipnonis. Apalagi hantu-hantu tuh. Sekarang ini kan lagi gencar kembali. Apa tuh? Korban-korban daripada hipnotis. Betul. Untuk menangkal, jangan percaya. Satu. Oke, kita bikin satu ini tips untuk menangkal pelaku hipnosis atau hipnotis. Satu, jangan pernah membuka diri terhadap siapapun orang yang belum kita kenal. Kalau kita kenal? Kalau kita kenal lain cerita. Kalaupun dia ini kita bahas dulu untuk yang tidak kenal. Sebab kalau dia kenal dan nipu kita tahu mah dia di mana, anak siapa, mak dia siapa. Tapi meskipun setelah itu susah dicari ya. Hilang. Biasanya yang suka-suka ngutang nih. Kita buat yang susah dikenal. Yang tidak mengenal kita atau kita tidak mengenal dia. Satu, jangan percaya. Jangan percaya meskipun data-data yang dia sampaikan kepada kita betul. Yowan ya, yang tinggal Pinang ya, yang bisa pantun ya, meskipun betul itu, kita jangan semudah itu membuka diri. Kita lempar clue beberapa pertanyaan yang membuat kita percaya itu kawan kita atau bukan. Mungkin di mana pernah jumpa kita atau tahu dari mana. Oke. Terus yang kedua, jangan biarkan kita melamun di tempat keramaian. Oke, kita skip dulu supaya yang nonton ini lebih paham. Betul. Yang pertama, kalau kondisi itu maka jangan percaya. Jangan mudah percaya. Yang kedua, jangan melamun di tempat keramaian. Yang ketiga, yang setelah kita tak mudah percaya, terus jangan melamun di tempat keramaian. Terus yang ketiga, jangan menyendiri atau jangan membuat sebuah hal yang mencolok pada diri. Gitu. Kalau emas dikeluarkan. Jadi ada target ya, menciptakan diri kita itu sebagai yang target. memicu. Ini target nih. Karena kalau kita tengok macam miskin, orang apa juga. Aku nak hipnotis dapat apa? Ngasih apa gitu kan? Oke lah, itu tiga tadi ya. Iya, kurang lebih. Satu, jangan mudah percaya. Yang kedua, jangan melamun di keramaian. Kan itu mudah untuk masuk ke alam bawah sadar. Betul. Yang ketiga tadi, jangan menjadikan diri sebagai target. Iya, jangan mencolok dengan pakai emas segala macam, emas 5 kilo, 4 kilo pakai iPhone yang kamera 3 biji tuh. Padahal rekor. Bawa macam gini kan memicu orang nak duit banyak-banyak. Kipas. Itu kalau ada macam itu aku pun nak hipnotis orang. Oke lah, kita skip untuk hipnotis sampai di situ ya.